Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Al-babus sab'un fi huquqil abdi. Dilanjutkan pada bab yang ke-70 yang akan menjelaskan, menceritakan tentang hak-haknya seseorang hamba di sini. Hak orang lain menjadi kewajiban bagi kita, gitulah. Jadi kalau hak kita berarti kewajiban orang lain. Kalau hak orang lain yaitu kewajiban bagi kita. Apa saja hak orang lain dan tentu merupakan kewajiban bagi kita. Ini sangat populer, sering disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar khutbah, disampaikan oleh para mubaligh di panggung-panggung ceramah, disampaikan oleh para dosen di panggung-panggung seminar. Hak seseorang yang menjadi kewajiban bagi kita. Hiya, hak itu adalah antusallima alaihi idza laqaitahu. Kewajiban seseorang, kewajiban kita adalah, kewajiban kamu, kata Imam Ghazali, antusallima, mengucapkan salam alaihi kepada orang itu, kepada orang lain, idza laqaitahu, jika kamu bertemu dengannya. Kalau kita bertemu dengan sesama muslim ya ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, salah satu pahala sunat yang lebih besar pahala dibanding dengan pahala wajib, yaitu membaca salam duluan. Membaca salam itu hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Tetapi pahalanya walaupun sunat, yang membaca duluan ini lebih besar daripada yang menjawab salamnya. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib kifayah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita tidak sanggup untuk melebihkannya, maka kata Allah ya jawablah dengan yang seimbang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan sampai membaca salam itu ujungnya doang ya orang juga jawabnya lam. Jadi harus lengkap, jangan kum dan lam saja. Yang pertama, antusallima alaihi idza laqaitahu, hendaklah kau ucapkan salam kepada sesama muslim jika kamu bertemu berpapasan. Bagaimana dengan non muslim? Ya nggak usah baca salam sama non muslim mah. Ya biasa aja ketemu, saya ketemu dengan Pak Pendeta Anton misalnya. Selamat pagi Pak Anton, ya udah selamat pagi aja. Selamat siang, selamat sore dan seterusnya. Nah ini salam ini memang anjuran untuk membaca salam ini menggambarkan atau merefleksikan seorang muslim hendaknya memberikan kedamaian kepada lingkungan di sekitar kita. Salam itu kan damai. Jadi kalau kita ngaku muslim, suka membaca salam tetapi loh kok malah ganggu orang, loh kok malah nyakitin orang lain, loh kok malah mitnah orang lain, maka itu dipertanyakan keislamannya. Karena arti Islam sendiri diambil dari kata-kata salima yaslamu salman wa salamatan, artinya selamat, artinya damai. Jadi salam ini, ucapan salam ini luar biasa. Jadi ketika kita sholat pun diakhiri dengan membaca salam sambil nengok ke kanan, membaca salam sambil nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu makna filosofisnya? Sebagai seorang muslim, hendaklah kita memberikan kedamaian kepada tetangga kita yang ada sebelah kanan. Lihat saudara kita di sebelah kanan sana, ada yang lagi ribut enggak? Damaikan. Ada yang butuh beras enggak? Kasih. Assalamualaikum ini berbeda dengan selamat pagi, dengan selamat sore, selamat malam. Apa bedanya? Karena lafaz assalamualaikum itu didahului dengan alif lam. Yang alif lamnya menurut ilmu balaghah alif lam istighraq lil jinsi. Alnya itu al istighraq lil jinsi, menghabiskan semua jenis salam. Ay kullus salam mustaghriqun alaikum, seluruh keselamatan baik pagi,
siang, sore, petang, malam, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, hatta antamuta, sampai kau mati sekalipun, itu alaikum, habis semuanya untuk kamu. Ini perbedaan assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat sore, dan lain sebagainya. Ini perbedaan mendasar bacaan salam kita umat Islam dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang non-muslim. Yang kedua, hak seseorang, jadi kewajiban bagi kita, wa tujibahu idza da'aka, hendaklah engkau memenuhi undangan seseorang idza da'aka, jika orang tersebut mengundang kamu. Bahkan dalam Fathul Mu'in dikatakan, jika kita mendapatkan undangan dari orang lain, itu hukumnya wajib. Undangan walimatul nikah umpamanya, walimatul arush, atau walimatul sapar, atau walimah-walimah yang lain, walimatul khitan, itu kalau kita diundang wajib datang. Tetapi kalau tidak diundang haram untuk datang. Ini pendapat ahli para ulama fikih seperti itu. Jadi memenuhi undangan saudara kita, kalau di sini tidak disebutkan muslim atau tidaknya, hukukil abdi saja, hak seseorang. Walaupun diundang oleh non muslim, ya kita wajib memenuhi undangan itu. Ya. Wa tusammitahu idza aposa, hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi kita, jika terutama muslim ini, jika bersin, maka kita mendoakannya. Jadi mendoakan orang yang bersin itu merupakan hak seseorang yang bersinnya, dan menjadi kewajiban bagi kita yang melihat atau mendengar orang itu bersin. Wa ta'udahu idza marido, wa an ta'udahu idza marido. Kewajiban selanjutnya yang merupakan hak bagi seseorang, kewajiban bagi kita adalah menjenguk, menengok orang itu jika dia sedang sakit. Jadi kalau saudara kita lagi sakit, dengar dari WA group, maka hendaklah segera kita tengok. Rumah sakit atau di rumahnya, segera kita tengok. Kalau teman kita, apalagi saudara kita sedang sakit, segera tengok. Cuma memang ada dua penyakit yang jarang ditengok orang, bahkan dianjurkan tidak ditengok, yaitu penyakit corona ya. Yang kedua sakit gigi. Padahal sakit gigi itu sakit yang luar biasa, tapi nggak ada orang yang nengok. Saya pernah menemukan sebuah hadis yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu kalau nggak salah di surat Al-Baqarah di pertengahan ya. Coba dicari sajalah surat Al-Baqarah, tafsir Ibnu Katsir. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, itu dimuat oleh Imam Ibnu Katsir bahwa nikmat yang paling enak di dunia ini adalah nikmat pengantinan, nikmatul jima. Nikmatuna salasatun fal tu'tabar lamsun wa qublatun wa idkhaluz zakar. Nikmatun ya sadarana ayatilu nyabak nyium jeung ngasupkeun nu bentelu. Memang kata Kangjeng Nabi, nikmat yang paling enak itu ya nikmat pengantin, nikmatul jima. Dan penyakit yang paling sakit adalah sakit gigi. Jadi untuk, aduh, itu sakitnya luar biasa. Mungkin hampir semua kita pernah merasakan sakit gigi. Ini kalau orang sakit gigi itu kan gak boleh dengar suara bising. Wah, itu semakin sakit. Nyeri huntu aya nu dagang kaos pan kuat asa nyindiran ka urang, kararaos ieu kararaos bade moal kararaos. Tukang kaos mangkat ganti tukang waluh itu menyiksa banget. Nah, jadi penyakit yang paling nyeri kata Kangjeng Nabi adalah sakit gigi. Loh, saya
mikir sebelum itu saya ketika saya baca hadis itu dalam tafsir Ibnu Katsir, saya masih bujangan. Ini kenapa Kangjeng Nabi kok membarengkan, menyandingkan nikmatnya di dunia ini nikmat pengantinan, sementara yang paling sakit yang paling nyeri itu sakit gigi. Ada apa ini di balik semua ini? Ternyata setelah saya nikah, saya merasakan itu. Jadi ada kesamaan antara nikmat pengantinan dengan sakitnya sakit gigi, sama-sama marurung. Wa ta'udahu idza marito. Nah ini kita ini suka terbalik. Kalau orang yang sakit itu orang kaya, walaupun dirawat di mana saja segera kita menengoknya. Sementara kalau yang sakit itu orang miskin, dirawatnya juga di klinik. Aduh, kliniknya juga ya klinik yang sangat sederhana kalau kata Gus Ulil itu. Gak pernah kita tengok, padahal yang lebih membutuhkan untuk ditengok yaitu orang yang miskin yang lagi sakit itu. Betapa senangnya orang yang sedang sakit ditengok kita. Seperti halnya kita ketika sakit ada yang nengok, senangnya minta ampun. Sehingga semangat hidup itu timbul kembali. Walaupun misalnya sakitnya parah, ketika ada yang nengok, itu bisa membangkitkan semangat orang yang sakit itu untuk bergairah kembali. Dan menurut Dokter Atta, saya pernah ngobrol dengan Dokter Atta di satu kesempatan, kata Dokter Atta Subagja bahwa orang sakit itu kebanyakan pikiran. Sakit itu, penyakit itu datangnya dari otak, dari pikiran kita yang tidak stabil, sehingga menyebabkan fisik kita jadi terganggu juga. Nah, dengan ditengok, mudah-mudahan orang sakit itu cepat sembuh, timbul lagi semangatnya untuk hidup. Wa tashhada janazatahu, hak seseorang yang jadi kewajiban bagi kita adalah menyaksikan jenazahnya. Lamun orang Sunda mah lamun kanu gering disebut nate ngalongok, lamun kanu maut ngaranna teh ngalayan. Jadi beda antara ngalayan dengan ngalongok. Kalau bahasa Arabnya, hadir di jenazah saudara kita, terutama yang muslim, itu namanya takziah. Dari kata-kata takziah itu dari azza yu'azzi ta'ziyatan. Itu sudah si Mazid Naul awal bab kedua, wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan tif'alan, sama dengan halala yuhallilu tahlilan, farroha yufarrihu tafrihan, azza yu'azzi ta'ziyatan. Nah, takziah itu menghibur, makna utama itu menghibur, datang. Nah, inilah pentingnya tahlil ya Dokter Atta. Di tahlil itu ya nggak usah kita mikir apakah pahala tahlil ini sampai ke alam barzah atau tidak. Itu terlalu jauh lah ya. Siapapun di antara kita belum bisa meyakini itu, belum bisa membuktikan maksud saya. Walaupun saya yakin betul pahala tahlil, pahala fatihah sampai ke alam barzah, tapi belum bisa membuktikan. Tapi minimal dengan tahlil ini, apalagi selama 7 hari, nanti ada 40 hari, ada 100 hari, orang itu datang berbondong-bondong menemui keluarga jenazah, keluarga si mayit yang sedang berduka, sehingga merasa terhibur. Ke rumah terhibur, kata mbah baliknya orang menang berkat deh. Nah, itu manfaatnya luar biasa. Jadi menghadiri atau takziah kepada jenazah itu merupakan hak seseorang bagi kita. Artinya menjadi kewajiban bagi kita. Ada yang mati segera. Nah, ini juga sama. Kalau yang matinya orang kaya, biasanya yang takziah banyak sekali. Tapi kalau yang matinya orang miskin, rumahnya pinggir irigasi, udah doyong, saban hujan bocor, kalau buka pintu juga sasada mararat. Nah, itu dipastikan kalau yang punya rumahnya mati, ya yang takziah juga sedikit. Ya Allah, bedanya ya gitulah.
memang kita ini masih strata sosial itu sudah jadi masih jadi ukuran bagi kita. Wah, ini orang kaya ini harus segera takziah, harus segera nengok. Wa tabirra qasamahu idza uqsima alaika. Melaksanakan sumpahnya dengan baik ya, jika dia bersumpah atas nama kamu. Kalau misalnya ada seseorang yang bersumpah atas nama kita untuk bangun masjid, nah harus kita ingatkan, Pak, dulu kan Bapak pernah nazar, pernah sumpah bahwa kalau nanti anaknya lulus kuliah S1, maka Bapak mau bangunin masjid di kampung kita. Ingetin itu. Nah, jangan sampai orang yang sudah bersumpah, berjanji, dan di depan kita, nah, kemudian dia tidak menjalankannya, kok diam saja. Waktu birra qasamau idza uqsima alaika itu juga ketika ada seorang pejabat yang dilantik oleh yang berwenang tentunya. Kalau pejabat itu melanggar sumpahnya, maka hendaklah kita mengingatkan, Pak, Bapak kan sudah sumpah mau setia kepada negara, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45, setia kepada rakyat. Bapak tidak menyalahgunakan jabatan. Loh, kok Bapak korupsi? Ingat dong, Pak, akan sumpah jabatan Bapak. Nah, gitu ya. Yang kemudian selanjutnya ini keberapa ini? Pertama, membaca salam. Yang kedua, memenuhi undangan jika diundang, mendoakan orang yang bersin, kemudian menengok orang yang sakit, kemudian takziah jika ada yang mati. Yang keenam tadi, melaksanakan dengan baik sumpah-sumpahnya dia. Kemudian yang terakhir, watan sohalahu idastan sohaka, memberi nasihat kepada orang itu idastan sohaka, tapi jika memang dia minta nasihat kepadamu. Jadi kalau nasoha yansohu, menasehati, kalau masuk wazan istaf'ala yastaf'ir istif'alan, maknanya tolab. Istansoha yastansihu istinsohan, minta nasihat. Ghafara, mengampuni. Kalau istaghfaro yastaghfir, istighfar, minta ampun. Sako artinya hujan. Kalau istasqo yastasqi istisqoan, minta hujan. Istisqo itu. Ini juga sama. Kalau istansoha yastansihu istinsohan, minta nasihat. Memberikan nasihat kepada orang lain jika diminta. Kalau nggak diminta ya jangan ngasih nasihat, karena kita nggak diminta. Sok aya jelema teh teu diminta teu naon, ujug-ujug nganasehatan weh. Jangan. Kalau nggak diminta nasihat, nggak usah menasehati. Misalnya ada orang yang sedang bertengkar lah, suami istri, tiba-tiba kita datang dari pihak ketiga tanpa diminta, salah. Kecuali kalau mereka minta nasihat kepada kita. Ini juga termasuk minta doa juga. Kalau tidak diminta, jangan mendoakan orang lain. Guru saya Al-Maghfurlah Kiai Bunyamin Syafi'i, ya, yang juga Pak Dek saya, pernah menasehati saya begini, ya, kamu itu kalau nggak diminta, kalau nggak ada orang yang minta doa, jangan mendoakan. Ya, tiba-tiba ada orang datang ke seorang ini, saya lagi sakit, udah sini Pak, minta air, saya doakan ya, mudah-mudahan Bapak sembuh. Jangan. Kecuali kalau dia atau keluarganya minta, Ustadz, minta doanya, ini botol mineralnya, air mineralnya. Untuk siapa? Untuk istri saya mau melahirkan. Baru kita berdoa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidatina Maryam, nah ya, ummi Isa alaihi salam. Al-Fatihah. Wah, diminumkan. Kemudian dibalurkan, dilulurkan diusap-usap ke perutnya ya, airnya ya. Nah, karena diminta. Ulah ujug-ujug teu aya nu menta teu naon, aya yang kasebut ustad. Oh, kunaon itu kasar rumahan. Oh, saya yang bisa doa.
Nggak usah, kalau nggak diminta orang, jangan tiba-tiba berdoa sendiri, jangan. Karena kita mendoakan orang lain. Ya, kalau berdoa untuk sendiri ya tentu memang tanpa diminta pun ya kita berdoa tentunya. Wa tahfazuhu bi dhahril ghaib idza ghaba anka. Selanjutnya, hak seseorang yang menjadi kewajiban bagi kita adalah menjaga kehormatan, nama baiknya. Idza ghaba anka, jika dia sedang tidak berada di hadapan kita. Kalau kita baik-baikan dengan dia dan dianya ada di hadapan kita sih, itu hal yang lumrah. Tetapi kalau orang tersebut tetangga kita, saudara kita, atau teman kita yang tidak ada di hadapan kita, maka tidak boleh kita mencoreng nama baiknya, mencoreng kehormatannya. Kita harus tetap menjaga nama baik dan kehormatan. Selanjutnya, wa an tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika. Mencintai sesuatu yang disenangi oleh dia, seperti kita juga mencintai sesuatu yang disenangi oleh diri kita sendiri. Kalau misalnya kita senang dikasih rokok, dikasih beras, dikasih sembako, maka tentu nah apa yang kita rasakan ketika kita senang dikasih orang lain, demikian juga orang itu akan sama merasakan jika dia diberi oleh kita. Nah, biasanya tuhibbun lahu ma tuhibbu li nafsika ini dibarengi langsung wa takrahu wa antakroha lahu ma takrahu li nafsik. Hendaknya engkau membenci, tidak menyukai sesuatu yang memang jika sesuatu itu terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita nggak senang dimarahi orang lain, maka kita juga jangan marahi orang sembarangan. Kalau kita merasa sakit dicubit orang, maka kita tidak boleh mencubit orang lain. Kalau kita merasa sakit dijewer telinga oleh orang lain, maka kita tidak boleh juga menjewer telinga orang lain. Jika kita tidak senang kalau dibuli orang, kita juga nggak boleh membuli orang lain. Tapi sebaliknya, jika kita senang dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya kita juga nyanjung orang dong. Senang kita dikasih orang, kita juga harus senang mengasihi orang lain. Wa warada jami'u dzalika fi akhbarin wa atharin. Dan untuk keterangan tentang hak seseorang yang menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim, itu banyak sekali tertulis dalam hadis dan athar. Hadis akhbar itu, khabar itu adalah perkataannya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan athar adalah perkataan para sahabat dan para tabi'in. Wa qad rawa Anasun radhiyallahu an telah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang menjadi khodam beliau selama kurang lebih 13 tahun, jadi khodamnya Kangjeng Nabi, sampai didoakan oleh Kangjeng Nabi panjang umur, banyak anak, banyak rezeki. Konon katanya Anas bin Malik ini umurnya 100 tahun lebih, dan Anas bin Malik ini juga punya anak 100 orang lebih. Karena beliau ya umurnya panjang, istrinya meninggal nikah lagi, istrinya meninggal nikah lagi, meninggal lagi nikah lagi, anakan banyak anaknya. Nah, ini doa Kangjeng Nabi itu makbul. Nah, keturunannya ratusan itu Anas bin Malik ini, karena sempat didoakan oleh Kangjeng Nabi panjang umurnya, banyak rezekinya, banyak turunannya. Dan Anas bin Malik ini pada akhirnya beliau hijrah dari Madinah ke Irak, ya, ke Baghdad. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan hadis diterima dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, arbaun, ada 4 hal min haqqil muslimin, yang termasuk hak seorang muslim, hak kaum muslimin, alaika, menjadi kewajiban kepadamu.
hak orang lain berarti jadi kewajiban bagi kita. Hak kita berarti kewajiban bagi orang lain. Hak kaum muslimin yang menjadi kewajiban bagi kamu, antu'ina muhsinahum. Orang-orang yang baik itu mesti ditolong, mesti dibantu. Wa antastaghfira limuznibihim. Tapi kalau para pendosa, nah, kita juga hendaknya bukan membantu dosa mereka, tetapi memaafkan, meminta maaf, beristighfar kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Wa antada'wa limudbirihim, dan mendoakan orang yang membangkangnya, membelakanginya. Kalau misalnya membelakangi kita, mohon maaf, kita engkau mendoakan orang yang membelakangi di antara mereka itu. Orang yang memusuhi, jangan dimusuhi lagi. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa mendapat hidayah dan taufik. Lain sarwana, jelema ngambek kalau diambek deh, jangan. Jadi pertama menolong atau membantu orang yang baik-baik. Terus beristighfar, meminta ampun kepada orang yang berbuat dosa. Kemudian mendoakan orang yang membelakangi kita. Wa antuhibbata ibahum, dan hendaklah mencintai orang-orang yang tobat di antara mereka. Kalau anak yang baru atau orang yang baru insaf, biasanya pemabok, biasanya penjudi, biasanya mabok tiap malam, judi tiap malam, main perempuan tiap hari. Kemudian tiba-tiba diberikan hidayah oleh Allah, dia tinggalkan semua dosanya, dia rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim. Maka hendaknya kita cinta kepada orang-orang seperti itu, dekati mereka. Walaupun badannya penuh tato, umpamanya ini, telinganya ada anting-antingnya, bahkan di hidungnya juga ada anting-antingnya, benar-benar berpenampilan preman, tetapi mereka mau bertobat. Dekati mereka, bahkan wa antuhibba, cintai mereka, sayangi mereka. Jangan sampai ditumben-tumbenin, tumben loh biasanya di kolong jembatan gaplek, sekarang kok di masjid, tumben loh kok mau sekarang ke majelis taklim, tumben loh sekarang kok mau mendengarkan pengajiannya Gus Ulil. Jangan ditumben-tumbenin, justru orang yang semacam itu harus kita raih, kita rangkul. Jangan malah ditumben-tumbenin, justru mereka itu akan kabur. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunadziru. Ya, jadi orang itu dibikin gembira, dibikin mudah. Orang pengen tobat, katanya harus ini, harus ini, harus ini, harus baca ini, enggak usah. Terlalu menyusahkan dia. Jadi berikan sesuatu yang kira-kira bisa dilakukan secara mudah oleh dia. Kalau bisanya sholat, ya sudah sholat saja dulu. Kalau sholatnya baru maghrib sama isya, ya udah maghrib sama isya aja udah. Biar yang lainnya nanti nyusul. Subuhnya nyusul, zuhurnya nyusul, asarnya juga ikut. Jangan dipaksakan. Orang mau tobat tiba-tiba langsung dibebani dengan sesuatu yang berat, ya pasti dia akan kabur, tobatnya jadi nggak jadi ya. Waqala, dan berkata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Abbas ini ya nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, sedangkan Abbas itu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya sahabat Nabi, maka pakai anhuma, radhiyallahu anhuma. Fi makna qouli ta'ala, ketika Ibnu Abbas menafsirkan, memberikan makna penafsiran terhadap firman Allah surat Al-Fath ayat 29, asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, ini ada kata-kata ruhama'u bainahum. Qala, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Mereka itu yaitu para pengikut Kangjeng Nabi, ya kita semua ini
umat-umatnya Kangjeng Nabi, yad'u salihuhum li talihihim. Ini tafsiran Ibnu Abbas terhadap kalimat ruhama ubainahum. Hendaklah orang yang baik mendoakan orang yang jelek. Orang yang soleh mendoakan orang yang toleh. Kiai mendoakan preman, ustadz mendoakan preman, ya. Jadi preman itu jangan dibiarkan, tapi terus didoakan. Bila perlu didekati, didakwahi, dirangkul sama kita, tentu dengan cara yang membuat hatinya luluh. Hendaklah orang soleh mendoakan orang toleh, wa talihuhum lisohim, dan orang toleh juga, ya orang toleh itu ya orang yang kurang baik lah, mendoakan orang yang soleh di antara kita. Bagaimana penjabarannya? Fa idza nazara talihu ila salihi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang yang toleh, mungkin termasuk kita, melihat ila soleh kepada orang yang soleh. Ada orang yang soleh, rajin sholat berjamaah, datang ke masjid, rajin datang ke majelis taklim, rajin datang ke pengajian, dengan kiai, dengan ustadz dekat, jeung dulur akur, jeung baraya tarapasea. Nah, ini orang soleh banget ini. Gak pernah ada omongannya yang perilakunya, sikapnya yang menyakitkan hati orang. Kalau kita melihat orang seperti itu, orang soleh seperti itu, atau ya katakanlah kiai yang soleh ini, yang bisa mengamalkan ilmunya, maka kita doakan, Allahumma barik fima kusimat lahu minal khair wa tsabbithu alaihi wanfa'na bihi. Ya Allah, berkahilah apa yang telah dibagikan, atau fima qasamta lahu, bukan kusimat, qasamta lahu. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah fima, sesuatu berupa ilmu, berupa harta, berupa hidayah, berupa kemauan ingin rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, qasamta yang telah engkau berikan lahu bagi orang itu, yang kau bagikan bagi orang itu minal khair, dari kebaikan, semua kebaikannya semoga engkau berkahi ya Allah. Wasabbithu, tetapkanlah dia alaihi, di atas kebaikan itu. Semoga orang tersebut terus berlanjut solehnya sampai akhir hayatnya, alimnya sampai akhir hayatnya, istiqomah terus, tetapkan dalam keadaan itu ya Allah. Wanfa'na bihi, dan berikan manfaat bagi kami bihi, dengan orang itu, karena orang ini soleh, orang ini alim, apa yang dimilikinya semoga diberkahi, ditetapkan, istiqomah, dan kami juga mendapatkan manfaat dari keberkahan yang diberikan, dari kebaikan yang engkau berikan kepada orang itu. Doakan kalau ada orang yang soleh itu, ya doakan, semoga mereka tetap istiqomah membimbing kita, ya. Wa idza nadhara salih ila talih, gimana kalau orang yang soleh, kiai lah, alim, rajin, soleh, tawadhu', kalau melihat orang lain yang berdosa, maka juga harus ikut mendoakan, Allahumma hdihi wa tub alaihi waghfir lahu asratah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saudaraku yang masih mabok, berikan hidayah kepada saudaraku yang masih senang mengkonsumsi minuman keras, berikan mereka petunjuk-Mu ya Allah, agar mereka mau berhenti melakukan semua dosanya. Wa tub alaihi, dan ampuni dosa-dosanya. Waghfir lahu, maafkan asrotahu, kesalahannya. Jadi kalau kita lihat ada anak muda yang misalnya tukang mabok, jangan malah dibenci, dijauhi. Doakan supaya anak muda itu ya cepat-cepat bertobat. Kita lihat preman, jangan dijauhi, deketin dengan segala macam cara.
Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh guru kita Abah Al-Habib Lutfi bin Yahya yang mendekati seorang preman yang luar biasa, terkenal, preman kelas nasional, yaitu Hercules, sampai diangkat jadi adik angkatnya. Saya dapat cerita kemarin dari murid-muridnya Abah yang ada di sana, Pekalongan, Insya Allah. Ketika Hercules ini diangkat jadi adik oleh Abah Lutfi, tiap hari puluhan anak buah Hercules datang ke Pekalongan untuk bersyahadat, berbondong-bondong menjadi mu'alaf, masuk Islam. Jadi karena bosnya ini ya sudah dekat dengan seorang Habib yang juga ulama, yang panutan kita semua, dengan caranya yang begitu indah, yang bisa meluluhkan hati seorang preman sekelas Hercules. Saya dengar dari orang dekatnya Abah di sana, tiap hari itu sampai sekarang ada aja itu anak buah Hercules yang preman-preman itu masuk Islam. Masya Allah, yang walaupun sudah muslim juga yang datang untuk bertobat, minta dibimbing sama Abah Lutfi. Demikianlah dengan merangkul mereka, mendoakan mereka, ternyata pada suatu saat Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, dan mereka berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jangan malah dicaci maki, malah dimarahi, malah dijauhi. Ya mereka akan kabur dari kita. Oh, kamu pakai tato itu sholat nggak sah, neraka kamu akan jadi kayu bakarnya neraka. Ya Allah, ya orang kabur, tidak mau dekat sama kita, tidak mau dekat sama Islam. Nah, ini kisah nyata apa yang disaksikan oleh kita di depan mata sekarang. Abah Habib Lutfi mendekati seorang preman, dan alhamdulillah anak buah preman itu berbondong-bondong, yang non muslim masuk Islam, yang sudah muslim berbondong-bondong datang ke majlisnya Abah Lutfi untuk minta dibimbing menjadi orang-orang yang lebih baik. Wa minha ayyuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsih. Ini masih penafsiran Ibnu Abbas tentang ruhama bainahum, seperti yang tadi disampaikan. Hendaklah dia mencintai orang-orang mukmin, saudara-saudara yang muslim, tentu bukan hanya mukmin ya, yang non muslim juga, selama mereka tidak mengganggu kita. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang kita senangi dari terjadi kepada kita, berikan kepada orang lain. Kalau kita senang, ya tadi itu disenyumin orang, disanjungin orang, kita harus senyum kepada orang, harus nyanjung orang lain, harus ngasih sesuatu yang menyenangkan dia. Karena apa yang kita rasakan senang juga berikan kepada orang lain. Orang lain pun demikian, pasti akan merasakan kesenangan itu. Dan sebaliknya, wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi. Hendaklah dia membenci sesuatu yang terjadi bagi mereka seperti engkau membenci sesuatu yang terjadi kepada dirimu. Tadi ya, kalau kita sakit dicubit, jangan nyambut orang lain. Kalau kita sakit dimarahi, jangan marahi orang lain. Kalau kita merasakan gak enak kalau dihina orang, kita tidak boleh menghina orang lain. Nah, itu salah satu atau beberapa hal yang menjadi catatan Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang makna ayat ruhama'u bainahum pada surat Al-Fath ayat 29. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dan seterusnya itu ayat yang cukup populer juga, yang sering kita dengar di mimbar-mimbar khutbah, di panggung-panggung ceramah, disampaikan oleh para kiai, para mubalik, tentang akhlaknya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang benar milik Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar.
wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.